Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Saya dari kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan peserta didik yang dimana itu proses mengatur, membimbing, dan mengembangkan siswa sejak masuk hingga lulus sekolah. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga pembinaan, pengembangan potensi, serta pemantauan perkembangan siswa agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Selain itu, pengelolaan peserta didik juga bertujuan untuk membantu setiap siswa mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Oleh karena itu, pengelolaan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung keberhasilan pendidikan. Pengelolaan peserta didik tidak hanya berfokus pada administrasi seperti pencatatan data siswa, tetapi juga mencangkup pembinaan sikap, pengembangan minat dan bakat, serta pemantauan perkembangan belajar siswa. Dengan adanya pengelolaan yang baik, siswa dapat belajar dengan lebih tertib, nyaman, dan terarah. 2. Tujuan pengelolaan peserta didik yang dimana itu untuk mengatur dan membimbing siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, tertib, dan efektif. Dengan pengelolaan yang baik, itu bisa siswa dapat belajar dalam suasana yang nyaman dan kondusif. Selain itu, pengelolaan peserta didik bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki setiap siswa secara maksimal, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Setiap siswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda sehingga perlu diarahkan dan dibina dengan baik. Tujuan pengelolaan peserta didik untuk menciptakan proses belajar yang tertib dan nyaman, serta membantu siswa mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pengelolaan peserta didik juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban siswa dapat terpenuhi serta membantu mereka untuk menemukan dan mengembangkan minat serta bakatnya. Dengan demikian, siswa dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, tujuan utama dari pengelolaan peserta didik adalah untuk mendukung tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ketiga, prinsip pengelolaan peserta didik. Dalam pengelolaan peserta didik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar proses pengelolaan berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Prinsip ini menjadi pedoman bagi guru dan pihak sekolah dalam mengelola siswa. Yang pertama, beri orientasi pada peserta didik, yang artinya semua kegiatan pengelolaan harus berpusat pada kebutuhan, perkembangan, serta potensi siswa. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal. Kedua, keadilan dan pemerataan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap siswa harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi latar belakang, kemampuan, maupun kondisi sosial. Semua siswa memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Ketiga, keterpaduan. Pengelolaan peserta didik harus dilakukan secara terpadu dan saling berkaitan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, seperti antara pembinaan, pengembangan, dan evaluasi. Dengan adanya keterpaduan, proses ini akan berjalan lebih efektif. Keempat, keberlanjutan. Pengelolaan peserta didik tidak dilakukan secara sementara, tetapi harus terus-menerus dan berkesinambungan mulai dari siswa masuk sekolah hingga lulus. Semua proses harus saling mendukung perkembangan mereka. Kelima, keterbukaan dan akuntabilitas. Artinya, semua kegiatan pengelolaan dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, pengelompokan peserta didik. Setelah diterima, siswa dikelompokkan ke dalam kelas atau kelompok belajar berdasarkan usia, kemampuan, atau kebutuhan tertentu agar pembelajaran lebih terarah. Keempat, pembinaan dan pengembangan peserta didik merupakan proses membimbing siswa dalam hal sikap, disiplin, serta mengembangkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan baik akademik ataupun non-akademik. 4. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik mencangkup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan, pelayanan, dan pembinaan siswa sejak mereka masuk ke sekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Semua kegiatan ini dilakukan secara terencana, teratur, dan berkeseimbangan agar proses pembelajaran efektif, serta tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Pada tahap ini, sekolah merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan siswa, seperti jumlah peserta didik yang akan diterima, pembagian kelas, serta program kegiatan yang akan diberikan. Perencanaan ini penting agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan tertib dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Tahap ini meliputi proses pendaftaran, seleksi, hingga penetapan siswa yang diterima. Proses ini dilakukan secara sistematis agar sekolah mendapatkan peserta yang sesuai dengan kriteria yang baik. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.